Anda kembali ke segmen khusus Money Talks. Kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan Direktur Penjualan dan Distribusi Bank Syariah Indonesia, Anton Soekarna. Dan juga nanti akan bergabung lagi dengan kami, Direktur Komersial dan UMKM Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB, Nancy Adistiasari. Kita akan lanjutkan lagi ke Pak Anton. Ya Pak Anton, terkait dengan strategi, seperti apa sinergi dan strategi BSI untuk mungkin bisa memperluas basis nasabah dan juga mengedukasi masyarakat yang belum mendapatkan literasi soal perbankan, khususnya soal keamanan dan penjaminan LPS ini. Baik. Nah, jadi kembali ya seperti saya sudah sampaikan di awal bahwa untuk urusan literasi ini memang salah satu PR besar di perbankan syariah atau industri perbankan syariah. Karena apa? Karena tadi kita sudah lihat ya tingkat literasi kita masih rendah dibandingkan dengan bank umum dan seterusnya. Makanya pekerjaan ini tidak menjadi pekerjaan kita sendiri, kita harus mengajak yang lain juga. Nah, salah satu unsur yang paling mudah untuk kita ajak tentu saja adalah para stakeholder utama di sini. Apakah itu dari otoritas begitu ya, kemudian juga dari media kan begitu ya. Makanya kita juga ada acara semacam ini kan bagian dari literasi itu juga. Yang berikutnya industri misalnya apa? Pendidikan. Karena bagaimanapun yang namanya industri pendidikan kan mencetak orang-orang yang kemudian paham terkait keuangan. Di samping juga mereka bisa kita juga edukasi sejak awal untuk berinteraksi dengan perbankan. Contoh misalnya pembukaan tabungan haji muda dan seterusnya itu otomatis mereka teredukasi dengan perbankan syariah. Lembaga-lembaga perguruan tinggi negeri, kemudian tadi itu kita bicara terkait dengan industri yang memang secara khusus dia mengumpulkan banyak orang, industri haji, ya kan, umroh dan seterusnya, itu otomatis dia akan berinteraksi dengan itu. Di samping kalau di kami di perbankan syariah, misalnya Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini tentu semua turunan ke bawahnya itu adalah bagian yang juga powerful untuk memberikan literasi kepada masyarakat. Di samping kami sendiri juga karena sekarang dunianya berbeda ya, tidak bisa kita mengandalkan hanya cabang-cabang kita yang ada di lapangan itu, maka kemudian media sosial pun menjadi salah satu ajang kita untuk berinteraksi terkait ini. Termasuk diantaranya membangun gerakan-gerakan yang dimana komunitas-komunitas tertentu itu bisa menjadi salah satu penggerak juga untuk literasi dan inklusi terkait keuangan syariah. Baik, Pak Anton, dalam rangka menyampaikan literasi ini ke nasabah, biasanya hal-hal apa sih yang disampaikan dari BSI yang menurut Bapak ini sangat sukses untuk memotivasi masyarakat menaruh dananya di BSI? Jadi begini, memang kalau kita bicara bank syariah ya, tidak bisa kita pungkiri bahwa value syariah itu adalah juga sesuatu yang masih bisa kita jual. Ya, data kita ketika kita melakukan survei di tahun 2017 mengatakan bahwa masyarakat Indonesia ini Muslim ya, itu ada sekitar 20% yang dia akan memilih secara otomatis gitu layanan-layanan berbasis syariah. Kita sebut sebagai orang yang konformis. Tapi kan 20% ini kan kalau kita hanya berkutat di sini, kemungkinan kita untuk mengekspand market yang lain yang lebih luas kan juga jadi problem nanti kan. Makanya kemudian yang kita kuatkan bukan hanya value terkait dengan syariah ansih, tapi juga value kebaikannya, ya kan? Banyak contoh value kebaikan di syariah itu apa? Misalnya berbagi. Kan kayak zakat, infak, sedekah dan wakaf. Itu adalah bagian dari misi perbankan syariah yang seharusnya kita dorong untuk keluar. Nah ternyata visi-visi semacam ini pun itu menjadi salah satu daya tarik orang untuk masuk ke syariah. Kenapa tertarik ke bank syariah? Oh dia bisa infak katanya tiap pagi karena ada di mobile bankingnya misalnya. Itu kan bagian dari value yang kita dorong. Tidak secara spesifik mengatakan oh ini halal, ini haram. Enggak. Ya kan? Sisi lain apalagi dari sisi skemanya juga kan skema syariah itu lebih transparan, ada bagi hasil di situ dan nasabah sebenarnya kalau dia mau detail gitu ya, dia bisa melihat kinerja bank ini baik-baik saja atau tidak dari mana? Dari bagi hasilnya otomatis itu menunjukkan kinerja perbankan. Kan kita ada koneksi antara aset yang kita kelola dengan bagi hasil liabilities yang juga akan diterima oleh nasabah. Jadi mestinya ya value-value ini yang kemudian kita bisa kembangkan. Di sisi lain tentu saja ya secara teknis, secara layanan kita harus lebih baik. Nah sekarang BSI sudah mulai masuk ke level yang lebih dari sekedar menyampaikan value, tapi bagaimana kemudian kita memberikan presensi ya, kehadiran layanan perbankan yang setara dengan market, bahkan mungkin lebih dari market. Saya kira itu kuncinya. Ya. Jadi ada hidden factor yang harus kita selesaikan juga. Kan orang mau syariah mau tidak kan kalau transfer harus cepat dong. Nah itu kan tidak bisa kita pungkiri. Kalau bisa lebih murah dong, nah itu harus kita juga penuhi.
Nah, jadi itu yang harus kita selesaikan terkait bagaimana kita mendeliver value ini ke masyarakat. Baik, kita akan coba hubungi lagi Ibu Nancy. Ibu Nancy bisa mendengar suara kami. Mungkin boleh disampaikan tantangan apa saja yang dihadapi BJB dalam meningkatkan literasi perbankan ke masyarakat? Kalau bicara tantangan untuk meningkatkan literasi, sebetulnya lebih pada bagaimana kita meningkatkan literasi khususnya untuk yang pedesaan tadi. Karena kalau untuk yang di masyarakat perkotaan relatifly nggak begitu ada isu, tapi kendalanya ada di pedesaan yang memang keterbatasan akses informasi itu terasa nyata. Sehingga layanan dan juga literasi yang kita berikan ini memang masih banyak yang harus dilakukan secara offline atau secara langsung dan agak manual. Digitalisasi tetap kita kembangkan, kita selalu berusaha bekerja sama dengan lembaga terkait, contohnya seperti desa dan juga BUMDes. Ini merupakan dua lembaga yang sangat berperan penting bagi kami dalam meningkatkan literasi karena merekalah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dan kebetulan status kami sebagai BPD dengan pemegang saham banyak pemerintah daerah, ini kami memungkinkan kami untuk bisa bekerja sama dengan langsung dengan baik desa ataupun BUMDes tadi dalam menyusun beberapa program dan juga dalam menyusun mungkin tidak hanya program tapi juga menyusun beberapa agenda sosialisasi untuk peningkatan literasi ini. Karena tentunya peningkatan literasi bagi seluruh masyarakat ini akan sangat membantu tidak hanya Bank BJB, tidak hanya LPS, tidak hanya regulator, tapi juga membantu pemerintah daerah dan terutama bagi masyarakat itu sendiri untuk lebih transparan dan mudah dalam pengelolaan keuangannya dan juga untuk mempermudah mereka dalam melakukan simpanan. Sehingga ini juga membantu mereka dari sisi keamanan yang tadinya disimpan manual atau menggunakan lembaga informal, ini dengan adanya lembaga formal seperti perbankan dan dibantu dengan LPS ini menjadi jauh lebih aman. Begitu Bu Anneke. Baik, lalu apa saja sinergi dan strategi Bank BJB untuk bisa memperluas basis nasabah khususnya juga untuk menyebarkan literasi terutama terkait dengan keamanan penjaminan di bank? Kami tentunya menyusun beberapa strategi untuk menambah basis nasabah, terutama basis nasabah retail, karena bagi kami nasabah retail ini jauh lebih sustain dibandingkan nasabah-nasabah lain yang mungkin sifatnya institusi ya. Salah satunya adalah kita menyusun banyak acara atau agenda untuk yang berhubungan dengan komunitas tertentu. Contohnya tadi dengan untuk menggrab basis nasabah baru dari para pelajar, kita banyak bekerja sama dengan dinas pendidikan dan sekolahan-sekolahan. Lalu untuk menambah basis nasabah dari sisi perorangan, kita buat produk atau kerjasama dengan beberapa komunitas seperti yang paling sering kami lakukan adalah dengan komunitas yang ada di pasar. Karena pasar ini bisa dibilang sebagai salah satu pusat perekonomian di daerah dan ketika kita bisa menggrab transaksinya dan juga meningkatkan basis nasabah di situ, ini akan meningkatkan angka literasi dan juga jumlah nasabah yang bertransaksi di bank itu semakin banyak. Dan tentunya ini tidak hanya dilakukan secara manual atau secara offline oleh jaringan kami yang memang tersebar sampai ke seluruh kabupaten kota di Jawa Barat dan Banten terutama, tapi juga perlu kami ingatkan kami juga ada di 14 provinsi, sehingga dengan cara-cara seperti ini kita bungkus juga dengan digitalisasi karena beberapa titik itu sudah memiliki pemahaman dan penggunaan digitalisasi yang sangat baik. Jadi itu yang banyak kami kembangkan dan sasaran utama kami adalah desa, beberapa komunitas seperti lembaga pendidikan dan juga tentunya pasar. Itu penjelasan dari kami Mbak Anneke. Baik, kita beralih lagi ke Pak Anton. Pak Anton tadi sudah menyampaikan upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh BSI. Lalu kalau evaluasi Bapak sendiri, apakah strategi ini sudah cukup efektif untuk menaikkan pertumbuhan simpanan di BSI dan apakah jumlahnya signifikan? Baik. Jadi itu kan pertanyaan yang paling mendasar ya Mbak Anneke, kalau kita mengukur keberhasilan kan tentu saja setidaknya dari volumenya ya apakah naik atau tidak. Nah kalau kita lihat ya kenaikan simpanan di Bank Syariah Indonesia misalnya sampai dengan September ini kita sudah bertumbuh year on year di angka 6,91%.
yang mana itu melebihi dari pertumbuhan industri di angka sekitar 5,84%. Ini menunjukkan bahwa ada pertumbuhan yang kemudian kita bisa lihat lebih baik gitu ya, setidaknya dibandingkan dengan industri di Bank Syariah Indonesia. Nah tadi itu pertama tentu saja dari kemampuan kita untuk mengkomunikasikan terkait dengan kinerja kita. Di sisi lain juga bisa jadi orang menerima juga mungkin pendapatan atau bagi hasil juga melebihi ekspektasi mereka sehingga mereka tetap stay di kami. Yang kedua tentu saja tadi itu terkait dengan keamanan bahwa bank ini adalah bank anggota LPS yang dana jaminannya juga dijamin oleh LPS. Nah, tapi yang menarik sebenarnya begini, Bu. Dalam kondisi sekarang ya, Mbak Anneke, kita pun masih mengalami kenaikan yang cukup baik dari sisi tabungan. Karena kembali, kenapa kita harus bicara tabungan? Kalau deposito, orang clear menyimpan karena memperoleh bagi hasil. Kalau tabungan kira-kira dia memperoleh apa? Kan cuma menyimpan dana kan? Kadang-kadang hanya untuk digunakan belanja atau apa. Dan ini menunjukkan bahwa kalau saya pribadi gitu ya, melihat bahwa ada kecenderungan orang untuk percaya bertransaksi di Bank Syariah Indonesia dalam hal ini misalnya ya. Kalau kita lihat kurva tabungan kita meningkat terus, bahwa ada orang kepercayaan bahwa bank ini juga bisa mengelola gitu ya, dana yang disimpan di banknya dengan cara yang baik dan kemudian juga orang bisa bertransaksi dengan tools yang juga disampaikan oleh BSI kepada customer-nya dengan kondisi yang relatif baik. Sehingga kepercayaan itu meningkat. Mungkin itu poinnya kurang lebih. Baik, kita coba beralih ke Ibu Nancy sekali lagi. Ibu Nancy, kalau di BJB seperti apa? Apakah memang sudah terlihat signifikan hasilnya dari pertumbuhan simpanan nasabah? Baik. Kembali kami pun juga memiliki strategi ke depannya dan dimulai dari sekarang BJB ingin menjadi bank transaksi sehingga jumlah nasabah yang melakukan transaksi tidak hanya melakukan penyimpanan tapi melakukan transaksi ini menjadi angka yang sangat penting bagi kami karena nasabah yang bertransaksi itu relatifly bisnisnya akan lebih sustain dalam berhubungan dengan bank dan juga memang memberikan benefit yang jauh lebih baik bagi bank ketika mereka melakukan transaksinya tidak hanya melakukan simpanan. Dan tentunya strategi-strategi tadi juga sudah menunjukkan angka yang bagi kami cukup menggembirakan karena pertumbuhan bisnis tabungan kami di tahun ini mencapai angka 10%. Di mana di sisi lain banyak sekali yang mungkin di pasar merasa dana-dana di masyarakat semakin menipis, tapi ya alhamdulillah di Bank BJB ada pertumbuhan jumlah tabungan mencapai 10%. Ini menunjukkan satu memang transformasi kami untuk mencapai menjadi bank transaksi ini semakin terasa, dan yang kedua menunjukkan kepercayaan masyarakat juga semakin meningkat untuk melakukan penyimpanan di bank yang mungkin tadinya dana-dana itu ada atau tersimpan di lembaga lain yang informal atau ya disimpan dengan secara tunai begitu saja oleh masyarakat, terutama masyarakat yang ada di pedesaan tadi. Baik, menarik sekali. Sayang waktu kami sudah habis. Sekali lagi terima kasih Direktur Komersial dan UMKM BJB Ibu Nancy Adistiasari dan juga Direktur Penjualan dan Distribusi Bank Syariah Indonesia Bapak Anton Sukarna yang sudah hadir di studio CNBC Indonesia kali ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.